Belanda sering dijuluki sebagai negara tanah rendah, karena sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Sekitar sepertiga dari luas daratannya memiliki ketinggian 0, atau bahkan minus dari permukaan laut. Kondisi geografis ini membuat Belanda sangat rentan terhadap banjir, terutama dari laut utara. Namun, sejak berabad-abad lalu, masyarakat Belanda berhasil mengembangkan sistem pertahanan air yang sangat canggih untuk melindungi wilayahnya. Salah satu solusi klasik yang digunakan adalah pembangunan tanggul dan kincir angin. Kincir angin pada masa lalu tidak hanya berfungsi untuk menggiling gandum atau memompa air, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga agar air laut dan sungai tidak menggenangi pemukiman. Selain itu, proyek monumental yang menunjukkan kehebatan Belanda dalam menaklukkan air adalah Delta Works. Delta Works adalah serangkaian bendungan, pintu air, dan tanggul raksasa yang dibangun setelah banjir besar tahun 1953 yang menewaskan ribuan orang. Proyek ini dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern oleh American Society. Berkat teknologi ini, Belanda tidak hanya berhasil melindungi warganya dari banjir, tetapi juga mampu mereklaim lahan baru dari laut yang disebut polder. Lahan hasil reklamasi tersebut kini digunakan untuk pertanian, pemukiman, hingga kawasan industri. Kondisi unik ini membuat kehidupan sehari-hari di Belanda sangat erat kaitannya dengan air, baik dalam hal budaya, kebijakan, maupun inovasi teknologi. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Belanda, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Belanda terletak di Eropa Barat, berbatasan langsung dengan Jerman di sebelah timur, Belgia di sebelah selatan, dan Laut Utara di sebelah barat. Posisi geografis ini menjadikan Belanda sebagai salah satu negara dengan lokasi strategis di kawasan Eropa, terutama dalam bidang perdagangan dan transportasi. Wilayahnya relatif kecil, dengan luas sekitar 41.800 km persegi, namun perannya di dunia sangat besar. Belanda dikenal sebagai negara dengan dataran rendah. Sekitar sepertiga wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Karena kondisi inilah, sistem pengelolaan air, tanggul, kanal, dan kincir angin modern menjadi bagian penting dari identitas geografis Belanda. Negara ini juga memiliki pelabuhan internasional besar seperti Rotterdam, yang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan pintu gerbang utama distribusi barang ke Eropa. Letak geografis yang unik ini tidak hanya membentuk lanskap alam Belanda, tetapi juga memengaruhi sejarah, ekonomi, hingga cara hidup masyarakatnya. Belanda dikenal sebagai salah satu negara dengan masyarakat yang multikultural. Keragaman etnis ini merupakan hasil dari sejarah panjang Belanda sebagai negara perdagangan maritim dan kolonial. Selain penduduk asli Belanda yang disebut Dutch, terdapat banyak komunitas yang berasal dari berbagai latar belakang, misalnya orang Turki, Maroko, Suriname, hingga keturunan Indonesia yang datang pada masa kolonial Hindia Belanda. Keberadaan mereka tidak hanya memperkaya jumlah populasi, tetapi juga membawa ragam budaya, bahasa, dan tradisi yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Di beberapa kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag, kita bisa merasakan suasana kosmopolitan yang tercermin dari berbagai restoran, toko, hingga perayaan budaya khas komunitas masing-masing. Makanan khas Turki seperti kebab, masakan Indonesia seperti nasi goreng atau sate, hingga kuliner Suriname yang penuh rempah bisa dengan mudah ditemui di sini. Kehidupan multikultural ini juga tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari, di mana warga dari berbagai latar belakang etnis dan budaya berinteraksi dengan relatif harmonis. Belanda memiliki sejarah panjang terkait dengan kehidupan beragama yang membentuk identitas sosial masyarakatnya. Pada masa lalu, Kristen, terutama Katolik dan Protestan,
menjadi agama dominan karena pengaruh kerajaan serta reformasi gereja. Sampai sekarang, kedua denominasi tersebut masih memiliki pengikut yang cukup besar, meskipun tidak lagi sebesar beberapa dekade lalu. Seiring berjalannya waktu, migrasi internasional memberikan warna baru pada peta keberagamaan di Belanda. Umat Islam, misalnya, hadir dalam jumlah signifikan, terutama dari komunitas keturunan Turki, Maroko, dan Suriname. Selain itu, agama Hindu juga berkembang melalui komunitas dari Suriname keturunan India, serta komunitas Yahudi yang sudah lama ada sejak abad pertengahan. Menariknya, Belanda juga dikenal sebagai salah satu negara paling sekuler di Eropa. Banyak penduduknya yang tidak lagi terikat pada institusi agama tertentu, melainkan memilih jalur humanisme sekuler atau mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama. Fenomena ini terlihat dari menurunnya tingkat kehadiran di gereja maupun masjid, terutama di kalangan generasi muda. Walau demikian, keberagaman agama di Belanda tetap diakui dan dihormati, tercermin dari kebebasan beribadah yang dijamin undang-undang. Toleransi terhadap perbedaan keyakinan menjadi nilai penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat yang datang dari latar belakang berbeda dapat hidup berdampingan. Kehidupan sehari-hari masyarakat Belanda dikenal dengan kesederhanaan dan keteraturan. Mereka memiliki budaya yang sangat menghargai waktu, sehingga sikap disiplin sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Janji atau pertemuan, bahkan sekadar makan malam bersama teman, biasanya dijadwalkan jauh-jauh hari dan jarang sekali dibatalkan. Prinsip efisiensi juga tercermin dalam aktivitas harian mereka, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Selain itu, masyarakat Belanda sangat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, atau yang biasa disebut work-life balance. Jam kerja umumnya tidak berlebihan, dan setelah selesai bekerja, mereka akan fokus pada keluarga, hobi, atau aktivitas sosial. Waktu luang sering dimanfaatkan untuk bersepeda, berjalan-jalan di taman, atau sekadar menikmati kopi di kafe. Minum kopi sendiri menjadi salah satu tradisi penting, seringkali disertai obrolan ringan dengan teman atau kolega. Arsitektur di Belanda memiliki ciri khas yang sangat kuat dan mudah dikenali. Salah satu ikon yang paling terkenal adalah rumah-rumah kanal di Amsterdam yang dibangun pada abad ke-17, masa yang sering disebut sebagai zaman keemasan. Rumah-rumah ini biasanya sempit, tinggi, dan berjajar rapat di sepanjang kanal. Bentuknya unik karena pada masa itu pajak tanah dihitung berdasarkan lebar bangunan, sehingga masyarakat memilih membuat rumah dengan fasad yang kecil tetapi menjulang ke atas. Dari luar, kita bisa melihat detail ornamen gable yang beragam, seperti atap tangga atau atap lonceng yang menambah keindahan visual. Selain rumah kanal, arsitektur Belanda juga terkenal karena perpaduan antara bangunan bersejarah dan desain modern. Di kota Rotterdam misalnya, yang sebagian besar hancur akibat Perang Dunia Kedua, arsitektur modern berkembang pesat. Kota ini menjadi laboratorium terbuka bagi para arsitek dunia, melahirkan karya ikonik seperti cube houses, rumah kubus miring, dan jembatan Erasmus yang futuristik. Perpaduan antara gaya klasik dan inovasi modern menjadikan Belanda memiliki lanskap kota yang dinamis. Belanda merupakan sebuah negara di Eropa Barat yang dikenal dengan sejarah panjang sebagai bangsa pelaut dan pedagang. Pada abad ke-16, wilayah yang sekarang disebut Belanda masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Habsburg Spanyol. Namun, melalui perjuangan panjang yang dikenal sebagai Perang 80 Tahun PET 1568 hingga 1648, Belanda berhasil memerdekakan diri dan membentuk Republik Belanda. Memasuki abad ke-17, Belanda mengalami masa keemasan yang disebut Zaman Keemasan Belanda. Pada periode ini, Belanda menjadi salah satu kekuatan ekonomi, maritim, dan budaya terbesar di dunia. Armada dagangnya menguasai jalur perdagangan internasional, mendirikan koloni di Asia, Afrika, dan Amerika, serta melahirkan karya seni dan ilmu pengetahuan yang berpengaruh hingga kini. Namun,
kekuasaan kolonial dan kejayaan maritim Belanda mengalami kemunduran pada abad ke-18 dan ke-19, terutama akibat perang dengan Inggris dan pendudukan Prancis di bawah Napoleon. Setelah kekalahan Napoleon, berdirilah kerajaan Belanda pada tahun 1815. Pada masa ini hingga pertengahan abad ke-20, Belanda tetap mempertahankan koloni besar, termasuk Hindia Belanda yang kini dikenal sebagai Indonesia, hingga akhirnya melepaskannya setelah Perang Dunia Kedua. Di era modern, Belanda menjadi negara monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer. Negara ini dikenal sebagai salah satu yang paling maju di Eropa, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, maupun kebijakan sosial. Hingga kini, Belanda tetap memegang peranan penting dalam perdagangan internasional, hukum global, dan pengembangan budaya modern, sembari tetap mempertahankan warisan sejarahnya sebagai bangsa pelaut dan pedagang yang berpengaruh di dunia. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Belanda, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang negara Belanda. 1. Banyak orang di seluruh dunia mengenal negara ini dengan sebutan Holland. Padahal, nama resmi negara tersebut sebenarnya adalah Netherlands, yang berarti tanah rendah, dalam bahasa Belanda. Kata ini mencerminkan kondisi geografisnya, di mana sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Sementara itu, istilah Holland sebenarnya hanya merujuk pada 2 provinsi di bagian barat Belanda, yaitu Holland Utara dan Holland Selatan. Kedua wilayah ini memang sangat berpengaruh sejak zaman dulu karena menjadi pusat perdagangan, pelayaran, dan pemerintahan, sehingga orang asing terbiasa menyebut seluruh negara dengan nama Holland. 2. Hubungan sejarah panjang antara Belanda dan Indonesia meninggalkan jejak budaya yang masih terasa kuat hingga hari ini, terutama dalam hal kuliner. Ketika masa kolonial, banyak orang Belanda yang tinggal di Hindia Belanda mengenal beragam masakan Nusantara, lalu membawanya kembali ke tanah air mereka. Akibatnya, makanan khas Indonesia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Belanda. Hidangan seperti sate, rendang, nasi goreng, dan sambal bukanlah hal asing di sini. Bahkan ada tradisi kuliner khusus yang dikenal sebagai Rijsttafel, yaitu sajian aneka lauk pauk khas Indonesia yang disajikan dalam porsi kecil namun beragam. Konsep ini lahir di Belanda sebagai adaptasi dari tradisi makan besar di Indonesia, dan hingga kini masih populer di restoran Indonesia Belanda. 3. Belanda dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kriminalitas terendah di Eropa. Fenomena ini membuat banyak penjara di sana menjadi sepi bahkan kosong. Menurut laporan pemerintah, sejak awal tahun 2000-an, angka kejahatan terus menurun berkat kombinasi kebijakan sosial, pencegahan dini, serta sistem hukum yang lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman semata. Akibatnya, banyak lembaga pemasyarakatan tidak lagi terisi penuh, dan sebagian terpaksa ditutup. Situasi ini melahirkan sesuatu yang unik, di mana Belanda menyewakan penjara mereka yang kosong kepada negara lain. Negara seperti Belgia dan Norwegia pernah menyewa fasilitas penjara di Belanda untuk menampung narapidana mereka. 4. Salah satu hal yang paling mencolok ketika berkunjung ke Belanda adalah tinggi badan penduduknya. Belanda dikenal sebagai negara dengan populasi paling tinggi di dunia. Rata-rata pria Belanda memiliki tinggi sekitar 183 cm, sementara wanita rata-rata mencapai 170 cm. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global, sehingga tidak heran jika banyak orang asing merasa kecil ketika berjalan di antara orang Belanda. 5. Belanda dikenal di seluruh dunia sebagai negeri kincir angin. Julukan ini bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari sejarah dan identitas bangsa. Kincir angin pertama kali dibangun di Belanda sejak abad pertengahan, dan berkembang pesat pada abad ke-17 ketika negara ini mengalami masa kejayaan perdagangan. Ribuan kincir angin berdiri di berbagai wilayah sebagai teknologi penting yang membantu masyarakat mengendalikan air, menggiling biji-bijian, serta mendukung kegiatan industri. Peran utama kincir angin di Belanda adalah untuk mengatur air, mengingat sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Dengan tenaga angin,
Kincir digunakan untuk memompa air dari lahan rendah ke saluran air atau sungai, sehingga tanah bisa tetap kering dan layak dihuni. 6. Belanda dikenal sebagai negara dengan budaya bersepeda yang sangat kuat. Salah satu fakta paling menarik adalah jumlah sepeda di negara ini melebihi jumlah penduduknya. Dengan populasi sekitar 18 juta jiwa, diperkirakan terdapat lebih dari 22 juta sepeda yang tersebar di seluruh negeri. Artinya, rata-rata setiap orang di Belanda memiliki lebih dari satu sepeda. Fenomena ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan bagian dari keseharian masyarakat. Sepeda digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari berangkat kerja, sekolah, berbelanja, hingga rekreasi. Kota-kota besar seperti Amsterdam, Utrecht, dan Groningen memiliki jalur khusus sepeda yang tertata rapi, sehingga perjalanan dengan sepeda lebih aman dan nyaman dibandingkan kendaraan bermotor. 7. Belanda sering dijuluki sebagai salah satu negara paling datar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya berada di bawah ketinggian 5 meter dari permukaan laut, sehingga panorama alamnya tidak banyak menghadirkan pegunungan atau bukit besar seperti negara-negara Eropa lainnya. Titik tertinggi di daratan utama Belanda hanya sekitar 322 meter di atas permukaan laut, yaitu di Vaalserberg, dekat perbatasan dengan Jerman dan Belgia. Kondisi geografis yang datar ini membuat Belanda memiliki pemandangan luas berupa padang rumput hijau, ladang bunga tulip, serta kanal-kanal air yang membelah kota maupun desa. 8. Hari Raja atau Koningsdag adalah salah satu perayaan nasional terbesar dan paling meriah di Belanda. Perayaan ini diadakan setiap tanggal 27 April untuk memperingati hari ulang tahun Raja Willem-Alexander. Pada hari tersebut, seluruh negeri berubah menjadi lautan warna oranye. Warna ini dipilih karena merupakan simbol dari keluarga kerajaan Belanda. Hampir semua orang mengenakan atribut berwarna oranye, mulai dari pakaian, topi, syal, hingga cat wajah. Bahkan ada yang menghias rumah dan kendaraannya dengan dekorasi serba oranye. 9. Belanda memiliki salah satu jaringan kereta api terpadat di dunia jika dibandingkan dengan luas wilayahnya yang relatif kecil. Negara ini memang menempatkan transportasi publik, khususnya kereta, sebagai tulang punggung mobilitas warganya. Hampir semua kota besar, kota kecil, bahkan banyak desa memiliki akses ke stasiun kereta, sehingga memudahkan perjalanan jarak dekat maupun jauh tanpa harus menggunakan mobil. Jalur kereta di Belanda dioperasikan oleh perusahaan utama yaitu Nederlandse Spoorwegen, yang setiap harinya melayani lebih dari 1 juta penumpang. 10. Amsterdam sering dijuluki sebagai Venesia dari utara, karena memiliki jaringan kanal yang luas dan jumlah jembatan yang sangat banyak. Tercatat ada lebih dari 1.200 jembatan yang menghubungkan berbagai bagian kota, membentang di atas lebih dari 100 km kanal buatan. Kanal-kanal ini bukan hanya indah dipandang, tetapi juga memiliki fungsi historis dan praktis. Pada abad ke-17, yang dikenal sebagai zaman keemasan Belanda, kanal-kanal dibangun untuk mengatur sistem air, melindungi kota dari banjir, sekaligus menjadi jalur transportasi utama untuk perdagangan. Saat ini, kanal-kanal tersebut menjadi bagian penting dari identitas Amsterdam dan termasuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Di sepanjang kanal, berdiri rumah-rumah bersejarah dengan arsitektur khas Belanda yang sempit dan tinggi, menciptakan suasana kota yang unik dan fotogenik. Banyak wisatawan menikmati pemandangan kota melalui tur perahu di kanal, yang menawarkan perspektif berbeda dibanding berjalan kaki atau bersepeda. Selain itu, jembatan-jembatan yang menghiasi kanal seringkali memiliki desain artistik, mulai dari jembatan kayu klasik hingga jembatan modern dengan sistem buka tutup. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Belanda. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.